Selamat malam, perkenalkan nama saya Renaldi Setiawan N dengan NIM 23611 kelas A4. Ya, di sini saya akan membuat project yang berjudul Sistem Manajemen Data Pasien Puskesmas. Oke, kita lanjut ke perancangan projectnya. Saya akan memperlihatkan struktur-struktur database saya dari project saya yang berjudul Sistem Manajemen Data Pasien Puskesmas. Kita masuk ke struktur database saya. Saya di sini folder saya bernama Klinik DB. Isinya dokter, kunjungan obat, pasien, pembayaran, pemeriksaan, resep, usia. Kita masuk. Yang mula-mula di sini kita cantum nampaknya usia, name atau password salah, kita daftar dulu. Kita masukkan Renaldi. Renaldi. Setiawan. Dan password 2211. Oke, login. Kita login. Renaldi. Passwordnya sebut tadi 22. Oke, login. Nah, contohnya kalau kita sudah masuk, memasukkan tadi user rundown, maksudnya nanti akan muncul kayak ini atas Renaldi Setiawan N petugas. Kita sebagai petugas, kita masuk ke manajemen pasien. Untuk membersihkan waktu, saya cuman memperlihatkan fungsi-fungsi dari project saya ini karena project saya kalau dijelaskan mungkin memakan waktu yang agak banyak. Kita langsung masuk saja dari manajemen. Di sini punya saya ini sudah bisa menambah pasien, tambah pasien di sini. Ya, kita kembali. Dan juga bisa edit, berhasil juga editnya. Kembali. Dan hapus, saya hapus aja satu-satu. Saya coba hapus satu-satu aja. Ya, berhasil. Kita kembali dashboard, kita menjadi dokter sama tetap sama. Bisa tambah dokter, kembali. Bisa edit, bisa juga hapus. Kita kembali ke dashboard, manajemen kunjungan. Ya, kita masuk ke manajemen kunjungan. Maksudnya di sini kita memasukkan pasien, contohnya Aldi tadi, yang dokter, kita pilih dokter, tanggal dan keluhannya. Kita bisa membuatnya, kita bisa tambah. Kita juga bisa edit, hapus, ya berhasil juga semua. Contohnya, sini saja dokter diabetes ini aja, sakit dada. Oke, di sini tanggalnya. Nah, berhasil kan? Semuanya ini berhasil teman-teman. Ya, kita masuk ke manajemen pemeriksaan. Di sini sama semua, tambah pemeriksaan, ada edit, hapus, eh, tambah kunjungan, diagnosa, tindakan, catatan opsional, ya bisa semua teman-teman. Editnya juga pun bisa, hapusnya pun juga bisa teman-teman. Oh, kita kembali ke dashboard. Manajemen pemeriksaan juga. Di sini kita bisa memeriksa, contohnya nama pasien itu Aldi, nama dokter itu Rabba. Tadi juga tindakannya kita mengambil tindakan seperti semacam contohnya operasi kah atau apa. Catatan contohnya harus kita ya,
harus kita sarankan gini atau gimana. Ini tanggalnya, tanggal pemeriksaannya, hapus juga, edit, berhasil juga. Tuh, kita coba beda. Ya, berhasil kan? Coba hapus. Oh, berhasil juga hapus teman-teman. Kita kembali. Resep, manajemen resep ini, contohnya yang tadi itu eh, pasien yang pertama pasien namanya Aldi Ter, namanya Rabba, obat paracetamol. Jumlah contohnya gini, kita pemeriksaan. Ini pasien nih, yang tadi pasien obat paracetamol. Kita ini obat sudah saling terkonek dari ada fungsi obat nanti saya perlihatkan. Paracetamol jumlah kita pilih jumlahnya, kita pilih 5 dosis, eh, contohnya 3 lah, keterangan 1/3. Oke, simpannya. Berdasarkan teman-teman, kita bisa hapus hapus juga. Nah, nah, yang tadi yang teman-teman yang dalam resit yang amoxicillin, amoxicillin tadi teman-teman kita tambah di sini teman-teman. Salah mungkin. Yang paracetamol tadi teman-teman kita tambah di yang di dalam resep resep itu kita tambah di manajemen obat teman-teman. Udah saling terkonek ini teman-teman. Kita contohnya paracetamol itu contohnya kita tambah obat Paramex kepala stok stok 3 harga oke semuanya berhasil. Ini berhasil editnya juga berhasil teman-teman. Berhasil semua ini. Nah, kita masuk ke dashboardnya kita lihat-lihat di manajemen resep tadi apakah ada contohnya nih pasien Aldi dokter Raba obat paracetamol kita edit. Contohnya ini pasien Aldi obat pasien Aldi dokter Raba obat paracetamol. Kita coba apakah memang terhubung dari obat tadi ya ini. Nah, obat. Nah, udah terhubung teman-teman kan Pramex tadi jumlah 3 dosis tinggi 4 5. Ya, kita masuk ke manajemen pembayaran teman-teman. Berhasil teman-teman udah saling terhubung kita bisa tambah ini contohnya Aldi biaya itu 1 juta lah. Tentu, mari kita lanjutkan Maaf, bayaran. Silakan. Itu ada transfer saja atau tunai kah? Status lunas. Simpan. Ya, berhasil teman-teman. Jadi dana pusnya pun ya berhasil juga. Kita tersebut. Ya, di sini manajemen usernya tuh contohnya manajemen user tuh yang login tadi teman-teman membuat akun yang saya sebagai petugas contohnya ada petugas Aldi tadi, petugas Renaldi, Fendi, Awans. Inilah fungsi dari data user. Datanya yang login tadi akan tersimpan di sini teman-teman. Ya, kita kembali ke dashboard. Ya, di sini punya saya juga bisa dipencet-pencet masuk. Ya, kita bisa logout juga. Kita bisa buat lagi akun kembali. Ya, terima kasih teman-teman. Sekianlah penjelasan saya.